Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Nah, bertemu lagi dengan Ustadz. Pada pagi hari ini kita sudah memasuki tema yang baru, yaitu tema yang ketiga. Nah, pagi hari ini juga kita akan membahas tema 3, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu tematik muatan IPA. Lalu, apa yang kita pelajari? Kita akan belajar materi tentang bagian-bagian tumbuhan. Kalian pasti pernah melihat tanaman atau tumbuhan yang berada di sekitar kalian. Nah, ternyata tumbuhan itu mempunyai organ atau bagian-bagiannya sendiri. Seperti yang pertama adalah akar yang berada di dalam tanah. Yang kedua adalah batang. Yang ketiga yang berwarna hijau adalah daun. Kemudian ada bunga dan ada buah. Dari bagian-bagian tumbuhan itu masing-masing mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Apa itu fungsi dan strukturnya? Mari kita pelajari bersama. Organ tanaman atau bagian-bagian tanaman yang pertama kita akan bahas adalah akar. Struktur akar bisa dilihat pada gambar berikut. Pada bagian paling ujung itu namanya adalah tudung akar yang berwarna merah. Letaknya di dalam tanah paling dalam. Kemudian di atasnya yang berwarna putih itu adalah ujung akar. Kemudian di atas ujung akar ada batang akar yang pada gambar tersebut berwarna ungu. Kemudian ada bagian-bagian yang menjulur keluar seperti rambut, itu namanya adalah rambut akar. Akar mempunyai fungsi tertentu bagi tumbuhan. Yang pertama, memperkokoh tumbuhan. Yang kedua, untuk menyerap air dan unsur hara dalam tanah, seperti video berikut. Yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya adalah umbi akar atau singkong. Kita masih membahas tentang akar ya. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis akar. Perlu kalian tahu bahwa jenis-jenis akar pada tumbuhan itu ada 2 macam. Yang pertama adalah akar tunggang. Apa sih akar tunggang itu? Nah, akar tunggang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki akar pokok yang ditunjukkan pada lingkaran merah pada gambar. Kemudian memiliki akar pokok yang bercabang yang bisa dilihat di gambar lingkaran warna hijau. Nah, antara akar pokok dan akar cabang itu terlihat jelas perbedaannya. Contohnya adalah tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping buah. Contoh di sekitar kita misalkan ada tanaman mangga, ada tanaman tomat, ada tanaman nangka, ada tanaman belimbing, ada tanaman rambutan dan sebagainya. Jenis yang kedua adalah akar serabut. Apa akar serabut itu? Akar serabut memiliki ciri-ciri berbentuk seperti serabut. Bisa dilihat pada gambar ya. Kemudian bagian ujung dan pangkal berukuran sama besar. Jadi tidak ada bedanya antara akar yang ada di ujung dan akar yang ada di pangkal. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Contohnya adalah tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping satu. Di sekitar kita contohnya adalah kelapa, padi, rumput, jagung, dan sebagainya. Berdasarkan sifat dan fungsi khususnya, akar dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah akar gantung. Akar gantung tumbuh di batang kemudian menjulur ke bawah menuju tanah. Fungsi dari akar gantung adalah untuk menyerap gas dan uap air yang ada di sekitarnya. Contohnya adalah pohon beringin. Yang kedua adalah akar tunjang.
Akar tunjang berfungsi untuk menopang dan memantapkan pertumbuhan tanaman tertentu agar tetap berdiri kokoh ketika gelombang besar atau angin yang besar. Contohnya adalah pohon bakau. Dapat lihat seperti gambar berikut ya. Yang ketiga adalah akar pelekat. Akar pelekat berfungsi untuk melekatkan batang pada tumbuhan atau tembok. Contohnya adalah tanaman sirih. Yang keempat ada akar napas. Akar napas berfungsi untuk membantu tanaman tertentu memperoleh oksigen maupun karbon dioksida atau pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Contohnya adalah pada tanaman pandan seperti gambar berikut ya. Bagian tanaman yang berikutnya yang akan kita bahas adalah batang. Bagaimana struktur dan fungsi batang? Untuk struktur batang bisa dilihat pada gambar berikut ya. Nah, batang mempunyai fungsi bagi tanaman. Yang pertama adalah sebagai alat pengangkut atau alat transportasi zat hara dalam tanaman. Yang kedua, untuk menopang tegaknya tumbuhan. Yang ketiga adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya adalah tanaman kentang. Ada beberapa macam jenis batang pada tanaman. Yang pertama adalah batang basah. Batang basah cirinya ketika kalian patahkan batang tersebut akan mengeluarkan banyak air. Contohnya adalah tanaman bayam, kemudian tanaman kangkung, dan tanaman lidah buaya. Yang kedua adalah jenis batang berkayu. Jenis batang berkayu ini cirinya adalah batangnya sangat keras dan berkayu. Contohnya adalah batang pohon mangga, batang pohon rambutan, batang pohon nangka, batang pohon belimbing, dan sebagainya. Yang ketiga jenis batangnya adalah batang rumput. Batang rumput ini cirinya adalah hampir sama dengan batang basah, dia mengandung air. Perbedaannya adalah kalau batang rumput batangnya berruas-ruas. Contohnya adalah batang padi, batang rumput, batang jagung, dan batang tanaman lainnya. Bagian tanaman yang selanjutnya kita akan bahas adalah daun. Bagaimana struktur dan fungsinya? Mari kita bahas bersama-sama. Untuk struktur daun dapat dilihat pada gambar berikut ya. Nah, perlu kalian tahu fungsi daun bagi tanaman. Yang pertama adalah tempat fotosintesis. Yang kedua, sebagai alat pernafasan tumbuhan. Karena di dalam daun terdapat organ yang namanya stomata. Stomata membantu daun dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, tempat terjadinya transpirasi atau penguapan yang juga dibantu oleh stomata. Nah, kalian pernahkah berpikir kenapa daun berwarna hijau? Nah, daun berwarna hijau itu karena adanya klorofil atau zat hijau daun. Fungsi dari klorofil yaitu membantu proses fotosintesis, yaitu dalam penyerapan energi matahari. Perlu kalian tahu bahwa daun mempunyai bagian-bagian tertentu. Di antaranya adalah pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Berikut ini adalah gambar daun sempurna. Daun tidak sempurna biasanya hanya memiliki salah satu bagian dari daun, misalkan helainya saja, atau pelepah dan helai, atau tangkai dan helai saja. Selanjutnya adalah jenis daun berdasarkan jumlah helaiannya. Dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah daun tunggal, yaitu daun yang dalam satu tangkai hanya terdiri dari satu helaian daun. Contohnya adalah nangka, kedondong, mangga, dan lain sebagainya. Sedangkan daun majemuk adalah daun yang dalam satu tangkai terdiri dari banyak
rangkaian daun. Contohnya adalah daun putri malu, belimbing, dan tanaman lainnya. Seperti halnya kita, ternyata daun juga mempunyai susunan tulang. Nah, jenis-jenis susunan tulang daun dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama, berbentuk sejajar. Contohnya terdapat pada tumbuhan monokotil seperti jagung, padi, tebu, dan lain-lain. Yang kedua, berbentuk menjari. Contohnya pada tanaman singkong dan tanaman pepaya. Yang ketiga, berbentuk menyirip. Kenapa berbentuk menyirip? Karena bentuk pertulangannya seperti sirip ikan. Contohnya adalah pohon jambu, pohon belimbing, dan pohon mangga. Yang keempat, pertulangan berbentuk melengkung. Contohnya pada daun sirih dan enceng gondok. Bagian tanaman yang selanjutnya adalah bunga. Nah, bagaimana struktur dan fungsi bunga? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama kita akan bahas adalah fungsi bunga terlebih dahulu ya. Fungsi bunga bagi tanaman adalah sebagai perhiasan tumbuhan dan sebagai alat perkembangbiakan. Untuk struktur bunga dapat kita lihat pada gambar berikut ya. Bagian A itu adalah putik, fungsinya sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Sedangkan huruf B adalah benang sari. Benang sari fungsinya adalah sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan. Huruf C adalah bakal biji dan huruf D adalah dasar bunga. Huruf E adalah tangkai bunga. Fungsinya adalah menghubungkan dasar bunga dengan tangkai daun. Huruf F itu adalah kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga ketika kuncup dari serangan serangga maupun makhluk yang lain. Yang huruf G adalah mahkota bunga. Mahkota bunga dikatakan sebagai perhiasan bunga, berfungsi untuk menarik serangga agar membantu proses penyerbukan pada bunga. Bagian tanaman yang terakhir adalah buah. Nah, pasti kalian sudah pernah makan buah ya. Lalu bagaimana struktur dan fungsi dari buah itu sendiri? Yang pertama kita bahas adalah fungsi terlebih dahulu ya. Fungsi dari buah adalah melindungi bagian dalam yaitu biji. Sedangkan struktur buah dapat kita lihat bersama-sama ya. Ada bagian tangkai buah, kemudian kulit buah, daging buah, dan yang paling dalam adalah biji. Demikianlah materi yang dapat Ustadz sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan pesan Ustadz adalah jangan pantang menyerah dan semangat belajar. Dan ingat, jangan lupa selalu tonton video pembelajaran Ustadz dari awal sampai akhir. Selamat belajar anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.